Sebelum kamu lanjut menonton, tekan dulu tombol subscribe. Karena kisah ini bukan sekadar tentang Baim Wong. Ini adalah kisah tentang kita semua. Tentang manusia, tentang luka, tentang kehilangan, tentang bagaimana kita mencoba terlihat kuat ketika dunia seperti runtuh perlahan. Kisah ini bukan kisah biasa. Ini adalah cerita tentang hati yang remuk tapi tak terlihat oleh mata. Tentang senyuman yang kita paksa hadir meskipun jiwa sedang menangis. Dan hari itu, ketika dunia digital dikejutkan oleh satu unggahan sederhana dari Baim Wong, banyak yang tidak tahu bahwa di balik senyum tenangnya, ada badai besar yang sedang mengamuk dalam diam. Unggahan itu hanya sebuah foto, terlihat sederhana, bahkan biasa saja. Wajah Baim tersenyum tenang, dengan latar belakang rumah sakit modern di Malaysia. Namun captionnya yang mencuri perhatian. Alhamdulillah saya sehat. Gak ada kanker, gak ada tumor, gak ada HIV, dan gak ada penyakit lainnya. Kalimat itu mungkin terlihat seperti ungkapan syukur biasa. Tapi bagi mereka yang mengikuti perjalanan hidup Baim dalam beberapa bulan terakhir, kalimat itu seperti tamparan halus, pengingat bahwa ada begitu banyak hal yang tak terlihat oleh mata publik. Karena sesungguhnya, di balik kalimat syukur itu, tersembunyi kelegaan, kekecewaan, bahkan mungkin sedikit kepedihan. Ya, Baim Wong, pria berusia 43 tahun, yang selama ini dikenal sebagai sosok publik yang ceria, baru saja menjalani serangkaian pemeriksaan medis lengkap di Malaysia. Ia tidak sedang mencari sensasi. Ia tidak sedang mencoba menarik perhatian. Ia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh dan pikirannya. Di tengah pusaran prahara rumah tangga dengan Paula Verhoeven, publik, media, dan netizen, semuanya sibuk berspekulasi. Ada yang menyebut Baim sedang sakit. Bukan sakit biasa, tapi sakit yang menyerang jiwanya. Banyak yang menuding ia menderita NPD, Narcissistic Personality Disorder. Tuduhan itu bukan datang dari sembarang orang. Ceramah seorang ustaz yang diunggah oleh Paula pun sempat dianggap sebagai kode, sebagai konfirmasi halus akan dugaan itu. Namun kenyataan medis berkata lain. Baim sehat. Tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada HIV. Hanya kolesterol yang sedikit tinggi, karena ia masih sulit menahan godaan seafood, keju, dan daging merah. Dan lebih dari itu, ia juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan mental. Sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh publik figur, terlebih dalam kondisi penuh tekanan seperti sekarang. Alhamdulillah, saya pun sehat. Tidak ada penyakit mental yang perlu saya khawatirkan, tulis Baim, dengan nada lega namun juga getir. Seakan ingin menjawab semua tudingan, semua tuduhan, semua bisik-bisik yang menghujam dari balik layar ponsel orang-orang yang bahkan tak pernah benar-benar mengenalnya. Namun di antara seluruh kalimat yang ia tulis dalam unggahan itu, ada satu bagian yang membuat hati siapapun yang membacanya terasa perih. Penyakit itu adalah privasi seseorang, dan itu kadang merupakan luka. Kalau bisa, jangan diumbarkan ke publik. Kalimat itu sederhana, tapi begitu dalam. Seperti sindiran, atau mungkin permohonan. Seperti harapan terakhir agar manusia bisa belajar untuk berhenti menghakimi tanpa tahu kisah utuh di balik layar. Karena terlalu sering, kita menilai seseorang hanya dari satu potongan cerita. Kita lupa bahwa manusia adalah novel penuh babak, penuh luka, penuh harap, penuh kesalahan, dan perjuangan yang tidak semua orang bisa lihat. Di tengah proses perceraian yang masih menggantung, Baim tidak hanya menghadapi pengacara dan dokumen. Ia menghadapi opini publik yang tak ada habisnya. Ia menghadapi hujatan, spekulasi, komentar menyakitkan, bahkan dari orang yang dulu mungkin menyebut dirinya penggemar. Dan di tengah semua itu, ia menulis dengan jujur tentang pentingnya menjaga harga diri seseorang, tentang bagaimana penyakit tidak selalu berarti medis. Kadang ia adalah beban emosional yang berat, luka sosial yang dalam, dan beban spiritual yang sulit dipikul sendiri. Ketika seseorang mengalaminya, dunia bisa terasa mengecil, tulisnya.
Dan kadang satu-satunya tempat aman yang tersisa adalah pasangannya sendiri. Tapi bagaimana jika tempat aman itu justru pergi? Malam itu, di sebuah kamar hotel di Kuala Lumpur, Baim duduk sendiri di balkon. Langit di atasnya gelap, kota mulai sunyi. Hanya suara kendaraan sesekali terdengar dari kejauhan. Di tangannya, sebuah ponsel menyala. Di layar, foto lama. Paula sedang tertawa. Keanu memeluk Kenzo dengan tangan kecilnya yang polos. Seketika, matanya berkaca-kaca. Ia memejamkan mata, mencoba menahan rasa yang menggelegak dalam dada. Sesak, perih, sunyi. Bukan kanker, bukan tumor, bukan HIV, tapi kehilangan. Itulah penyakit yang paling sulit disembuhkan. Setiap kali ia melangkah di rumah, melihat mainan anak-anak yang berserakan di ruang tengah, suara tawa Keanu yang dulu memenuhi rumah. Kenangan itu datang seperti tsunami. Tak bisa ditahan, tak bisa dihindari, dan tak bisa dibagi dengan siapapun. Dokter boleh berkata ia sehat, tapi siapa yang bisa mengukur luka hati? Siapa yang bisa menyembuhkan trauma batin? Rasa bersalah, penyesalan, semua itu datang di malam hari, ketika dunia tertidur, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jam di dinding. Paula pernah menjadi cahaya dalam hidupnya. Ia adalah satu-satunya yang bertahan ketika Baim memutuskan mundur dari dunia hiburan, memilih menjadi ayah penuh waktu. Tapi kini, cahaya itu seperti menjauh, bukan padam, tapi seolah tak lagi bisa digapai. Dan malam-malam panjang di Kuala Lumpur menjadi saksi bisu, bagaimana seorang pria yang terlihat kuat di luar, perlahan-lahan hancur dalam diam. Netizen boleh menilai, menyalahkan, mengolok-olok. Tapi di balik semua itu, ada dua manusia yang pernah saling mencintai, yang pernah berjanji sehidup semati, yang pernah percaya bahwa mereka bisa melewati apapun selama bersama. Kini mereka terjebak dalam ruang asing, antara harapan dan kecewa, antara cinta dan luka, antara ingin kembali dan takut disakiti lagi. Apakah mereka masih saling mencintai, atau kini hanya saling menghormati demi anak-anak? Apakah masih ada harapan untuk kembali? Atau ini hanya bab terakhir dari sebuah kisah yang terlalu sering disaksikan publik, terlalu sering dihakimi, terlalu sering dilupakan esensinya? Kalau kamu percaya bahwa setiap luka bisa sembuh, tulis di komentar, ada harapan. Karena siapa tahu, kata-kata itu akan sampai ke hati mereka. Siapa tahu, harapan kecil yang tumbuh dari komentarmu bisa menjadi benih baru untuk sebuah cerita yang layak diperjuangkan kembali. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kisah ini belum selesai. Masih banyak yang belum terungkap, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan siapa tahu, akhir cerita ini akan mengubah segalanya. Untuk Baim, untuk Paula, untuk anak-anak mereka, dan untuk kita semua yang pernah merasakan kehilangan, tapi masih ingin percaya bahwa cinta bisa pulih.